Oke, di video selanjutnya kita akan membahas ini ya. Lebih banyak if-nya. Nanti tadi satu kondisi aja ya yang ini. Di video sebelumnya satu kondisi aja if-nya ya. Di video ini kita akan menggunakan banyak if ya. Ada dua buah tabel, ini yang akan kita cari predikatnya. Kita tidak menggunakan VLOOKUP dalam kasus ini ya, kita hanya menggunakan if ya. Di sini ada predikatnya A, B sampai D ya, A, B, C, D ya. Jadi nanti 94 ini masuk predikat yang mana? Apakah masuk A dia, atau B, atau C, atau D ya? Maka nanti kita akan cari predikatnya. Rumusnya sama ya, hampir mirip sama sebelumnya. Tapi di sini kita bisa menggunakan banyak if, ya. Jika kondisinya itu ada 4 predikatnya, berarti kita nanti menggunakan 3 if. Kalau 4, 3. Kalau 5 predikatnya, kita menggunakan 4 if. Jadi kurang-kurang 1 ya teman-teman ya. Di sini ada predikatnya ada 4, maka kita gunakan 3 buah if. Karena di tutorial ini masalah if yang dibahas, rumus if, maka saya menggunakan if. Nanti beda lagi kalau kita membahas menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, saya mulai saja. Sama dengan if ya, buka kurung, saya klik nilainya ini. Kemudian di sini ada 81. Saya buat lebih dari 80. 81 itu lebih dari 80 ya. Berarti lebih dari 80 bisa 81, 82 dan seterusnya. Maka value if true-nya, yang true-nya apa? Logical testnya tadi ini lebih dari 80. Value-nya nilainya apa? Predikatnya apa? A. Kalau kita huruf kita pakai tanda petik 2. A. Kalau angka tidak ya. Petik 2 A, baru petik 2 lagi penutupnya. Kemudian di sini ada titik koma, baru value if false. Kita lanjut ya, karena kita masih ada kondisi berikutnya, maka kita kasih titik koma. Kita letakkan lagi if. Buka kurung, klik lagi nilainya. Lebih dari berapa ya? Lebih dari 60, ya kan? Ya, masuklah dia 61 dan seterusnya, ya kan? Titik koma itu saya buat predikatnya itu B. Ya, titik koma, kutip, petik 2 maksud saya, baru B, baru petik penutup. Kemudian titik koma lagi. Saya katakan kalau predikatnya ada 4, if-nya berarti 3. Kasih if 1 lagi. Buka kurung. Kemudian klik ini. Lebih dari 40 ya. Berarti masuk 41 dan seterusnya. Ya, lebih dari 40, titik koma. Saya kasih petik 2 yaitu C. Gitu ya. Berarti predikatnya C. Kemudian karena udah habis apa tadi kondisinya, tinggal D, kita langsung aja titik koma D. Jika tidak yang ketiga itu kondisinya, maka kondisi yang keempat yaitu predikatnya D. Seperti itu. Kasih petik seperti biasa D, baru petik penutup. Enter saja teman-teman. Nanti dibuatkan Excel penutup kurungnya. Ini dia. Langsung dibuatkan Excel ya. Penutup kurungnya. Kita yeskan aja. Langsung dapat A. Kalau kita lihat, kita double klik, berarti if-nya ada 3 karena kondisinya itu ada 4. Predikatnya ada 4, if-nya ada 3. Dan kurung penutupnya sebanyak 3, sebanyak if tadi. Itu dia. Kalau kita baca, jika sel D4 katanya lebih nilainya lebih dari 80, maka termasuklah dia predikat A. Maka titik koma yang pertama dibaca maka titik koma berikutnya jika katanya ada if-nya lagi. Jika D4, sel D4 itu yang berisi nilai lebih dari 60, maka predikatnya adalah B. Jika katanya lagi sel D4 itu yang berisi nilai tadi lebih dari 40, maka predikatnya adalah C katanya. Udah, titik koma lagi. Jika tidak 3 kondisi ini, maka yang kondisi keempat yaitu predikatnya D. Langsung aja tuliskan D-nya. Tidak perlu pakai if lagi ya teman-teman. Karena kondisi ketiga pasti habislah, tinggal D-nya aja. Maka cukup tulis D-nya saja. Gitu ya.
Oke, saya enter. Hasilnya A. Kalau kita double klik yang ini, nah lihat, ini A betul ya, karena berada dalam rentang 81 sampai 100. Yang ini juga rentang yang sama, yang ini juga A. Yang ini rentang yang ini dipakainya 61 sampai 80, maka B nilainya. Maka B predikat emang saya 84, 88 itu masuk rentang 81 sampai 100. Kalau seandainya ini saya ganti untuk si Lisa ini ya, saya ganti misalnya 20 misalnya, enter. Maka dia masuk rentang ini 21 sampai 40, maka D dia. Ini dia D. Nah, gitu ya. Nah, itulah dia. Kalau saya ganti lagi otomatis dia berubah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi cukup gampang teman-teman, jangan pusing ya. Nah, jadi jangan pusing, lihat, gunakan if. Kalau bisa dalam kondisi ini bisa kita gunakan if ya, cuman banyak lah if-nya. Kalau kita menggunakan if, kalau predikatnya ada 4 berarti nanti 3 lah if-nya. Kalau predikatnya ada 5 berarti if-nya ada 4 gitu kan. Kalau ditambah lagi di sini misalnya teman-teman bisa sebagai latihan, teman-teman tambahkan 0 sampai 20 gitu ya. Teman-teman bisa tambahkan seperti itu, 0 sampai 20. Nilainya misalnya E ya kan. Nilainya E. Nah, bisa teman-teman tambahkan seperti itu ya. Nah, nilainya adalah E misalnya. Jadi tambahkan rumusnya, tambahi if-nya lagi ya kan, satu lagi. Oke. Saya rasa sudah cukup ya. Sudah cukup tutorial saya ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, dapat memberikan subscribe ya. Subscribe, kemudian like, kasih komentarnya, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan ilmu dan informasi yang sama dengan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.